Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Matematika 3A, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi maupun kerja kelompok kami mengenai mata kuliah persamaan diferensial biasa. Dengan tugas yaitu mencari jurnal dan menjelaskan jurnal yang berkaitan dengan persamaan diferensial biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jurnal yang sudah kami dapatkan yaitu dengan judul Analisis Solusi Model Rangkaian Listrik Menggunakan Metode Transformasi Laplace Modifikasi. Jurnal ini dibuat oleh Fitriana Minggani dari Stiki PGRI Sumeneb. Ya, abstraknya bisa langsung saya bacakan dan teman-teman bisa melihat di jurnal ini, yaitu transformasi Laplace adalah salah satu jenis transformasi integral yang memungkinkan digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear order 2 homogen maupun non-homogen. Caranya yaitu dengan melakukan penambahan koefisien melalui variabel yang sesuai pada persamaan transformasi Laplace. Jadi, di jurnal ini menjelaskan cara melakukan atau mencari permasalahan yang dijelaskan di sini menggunakan metode transformasi Laplace modifikasi. Transformasi Laplace modifikasi inilah merupakan pengembangan dari transformasi Laplace. Jadi ibarat kata bisa kita katakan dijabarkan atau dikembangkan lagi secara mendetail lebih dalam dan lebih luas lagi agar bisa menemukan permasalahan rangkaian listrik yang dilakukan atau diteliti oleh peneliti di jurnal ini. Penerapan persamaan diferensial inilah bisa kita gunakan pada model rangkaian listrik. Permasalahan yang seringkali menjadi kendala yaitu kita sering menjumpai masalah yang terjadi pada nilai batas. Jadi, dari paper inilah kita bisa mengetahui bagaimana sih cara menentukan nilai batas pada rangkaian seri, lalu cara menghitungnya bagaimana, rumusnya apa, lalu manfaatnya apa, kesimpulannya bagaimana. Di sini kami akan jelaskan secara lebih mendetail secara bersama-sama. Langsung saja yang pertama pendahuluan. Matematika menurut Susanta dalam menyatakan bahwa ilmu pengetahuan yang digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan di bidang teknik, fisika, ekonomi, biologi, dan lain sebagainya. Dari permasalahan tersebut diidentifikasi untuk mengetahui rumusnya, dimodelkan, dan dicari bagaimana solusinya. Adapun pemodelan matematika yang digunakan yaitu berupa simbol matematika dan logika untuk menyajikan permasalahan objek tersebut. Dan inilah merupakan yang bisa kita sebut pemodelan matematika maupun pemodelan simbolik. Tujuannya apa sih? Tujuannya ini untuk memberikan deskripsi terkait keadaan, sifat maupun perilaku objek agar mudah dikenali, dipelajari, dan dimanipulasi. Lalu apa saja yang kita lakukan untuk bisa menyusun model matematika? Yaitu caranya dengan mengidentifikasi semua besaran yang terlibat, memberi lambang pada semua besaran, lalu menentukan besaran konstanta dan variabel, menentukan hubungan variabel dan konstanta sehingga terbentuk model matematika. Mencari penyelesaian berdasarkan teori-teori dalam matematika dan menginterpretasikan solusi model sehingga diperoleh solusi permasalahan. Metode transformasi Laplace atau Laplace transformation merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang memetakan masalah nilai awal ke dalam suatu persamaan aljabar atau sistem persamaan yang dapat diselesaikan dengan metode aljabar dan tabel transformasi Laplace.
Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Pierre Simon Marquez de Laplace pada tahun 1749 sampai 1827. Seorang matematikawan Perancis dan seorang guru besar di Paris. Dengan metode ini, lalu dihasilkan solusi khusus secara langsung sesuai dengan kondisi masalah nilai awal yang diberikan. Tapi sebenarnya sebelum ditemukan transformasi Laplace ini, ada pendapat lain, yaitu menurut Dibmet menyatakan bahwa suatu transformasi Laplace ini atau transformasi Laplace berawal atau sebelumnya ada transformasi lain, yaitu transformasi integral, dimulai dengan munculnya transformasi Fourier yang kemudian diikuti oleh transformasi Laplace pada tahun 1822. Transformasi Laplace inilah merupakan turunan dari transformasi Fourier. Namun, bisa diingat tidak semua persamaan diferensial yang kita ketahui itu bisa menggunakan solusinya bisa menggunakan transformasi Laplace. Jadi tidak semudah itu kita langsung menjudge bahwa soal ini merupakan soal yang bisa digunakan dengan transformasi Laplace. Tidak, masih banyak cara lain. Jadi kita harus tahu mana yang bisa digunakan atau mana yang bisa menggunakan cara transformasi Laplace. Lalu, pada persamaan diferensial biasa dengan koefisien variabel untuk masalah nilai awal dan nilai batas, terdapat beberapa persamaan diferensial yang tidak dapat diselesaikan dengan transformasi Laplace. Sejalan dengan penelitian tadi, melakukan transformasi modifikasi pada transformasi Laplace yang dinamakan transformasi Laplace modifikasi. Dengan melakukan penambahan koefisien melalui variabel yang sesuai pada transformasi Laplace, dapat dinyatakan atau ditulis rumusnya, yaitu Laplace M Ft fungsi T adalah Fs sama dengan akar S integral dari 0 sampai T hingga dengan eksponen pangkat min St fungsi T dt, dengan T itu lebih dari 0 dan eksponen pangkat negatif St merupakan fungsi kernel transformasi, serta S merupakan variabel transformasi untuk S merupakan anggota himpunan real positif. Lalu, pengertian rangkaian listrik itu merupakan kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling berhubungan, serta melalui tahap tertentu paling sedikit mempunyai satu lintas tertutup. Rangkaian listrik ini dalam penelitian ini dapat dimodelkan ke dalam suatu persamaan diferensial, yaitu dengan menggunakan persamaan diferensial linier order 2 dengan koefisien konstanta. Lalu, di dalam rangkaian listrik ini terdapat elemen-elemen. Ada yang elemen aktif, ada yang elemen pasif. Contoh elemen aktif yaitu elemen yang menghasilkan energi, yaitu ada sumber tegangan dan sumber arus. Kalau yang elemen pasif itu elemen yang tidak menghasilkan energi, seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Kalian bisa baca di sini ya. Selanjutnya, persamaan rangkaian listrik yang paling sederhana itu berupa persamaan diferensial linier order 2 non-homogen. Tapi kalau kita selesaikan dengan metode aljabar biasa pasti sangat rumit. Makanya seorang peneliti di sini menggunakan metode transformasi Laplace modifikasi agar lebih mudah untuk bisa ditemukan solusinya atau caranya. Ya, saya di sini Uli Nikmah akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang pertama, yaitu Naura Hasna. Di sini saya akan membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu studi literatur yang membahas fenomena dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai rangkaian listrik. Untuk mendeskripsikan suatu masalah atau fenomena yang berupa besaran arus listrik pada suatu rangkaian tertutup pada waktu T yang berbentuk rangkaian listrik sederhana atau RLC dan disusun secara seri. Dengan model matematika yang dihasilkan dari fenomena rangkaian listrik sederhana tersebut akan berbentuk persamaan diferensial linier order 2
non-homogen yang didapat berdasarkan hukum Kirchhoff. Setelah diformulasikan dalam model matematika, kemudian menerapkan metode transformasi Laplace modifikasi pada kedua sisi persamaan diferensial tersebut. Selanjutnya, mensubstitusikan fenomena awal yang diberikan sekaligus menyusun persamaan pembantu. Dan langkah berikutnya yaitu melakukan inverse transformasi Laplace modifikasi untuk mendapatkan solusi khusus dari rangkaian listrik tersebut. Nah, untuk transformasi Laplace sendiri dapat digunakan untuk mereduksi persamaan diferensial ke suatu masalah aljabar. Aljabar tersebut dapat menjadi rumit pada suatu kejadian, tetapi sebenarnya dalam beberapa kasus akan menjadi sederhana daripada penyelesaian persamaan diferensial secara langsung. Transformasi Laplace secara umum didefinisikan oleh Laplace F dikali T sama dengan F dikali S sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat negatif ST F dikali T dt dengan T lebih dari 0. Dan Laplace dinamakan operator transformasi Laplace. Untuk E pangkat S pangkat negatif ST merupakan fungsi Cornell transformasi, serta S merupakan variabel transformasi dalam S anggota himpunan bilangan real positif. Untuk transformasi Laplace sendiri memiliki beberapa sifat penting, antara lain yang pertama yaitu sifat linier. Untuk konstanta C1 dan C2 dipunyai Laplace K1 F1 dalam kurung T ditambah K1 K2 F2 dalam kurung T sama dengan K1 Laplace F1 dikali T ditambah K2 Laplace F2 dikali T. Yang sifat yang kedua yaitu jika Laplace F dikali T sama dengan F dikali S, maka Laplace F aksen T sama dengan S Laplace F dikali T dikurangi F dikali 0 sama dengan S F dikali 0 dikurangi F kecil dikali 0. Yang selanjutnya yaitu Laplace F double aksen T sama dengan S2 kuadrat Laplace F dikali T dikurangi SF dikali 0 sama dengan F aksen dikali 0 sama dengan S kuadrat F dikali S dikurangi SF dikali 0 dan dikurangi F aksen 0. Untuk menentukan Laplace sampai yang tak terhingga bisa menggunakan rumus Laplace F pangkat N dikali T sama dengan S dikali N Laplace F dikali S sama dengan S pangkat N-1 F dikali 0 dikurangi S pangkat N-2 dikali F aksen 0 dikurangi tidak tak sampai dengan dikurangi SF N dikurangi 2 dikali 0 sama dengan F pangkat N dikurangi 1 dikali 0 dengan F pangkat R dikali 0 merupakan nilai dari F dikali R dikali T pada T 0 R 0,12 sampai dengan N dikurangi 1 dan N sendiri adalah bilangan bulat positif.
Transformasi Laplace sendiri memiliki keunggulan dalam menyelesaikan suatu masalah nilai awal secara langsung, yang artinya bahwa masalah nilai awal dapat diselesaikan tanpa terlebih dahulu menentukan solusi umumnya atau persamaan non-homogen. Selanjutnya yaitu transformasi Laplace modifikasi. Transformasi Laplace secara umum dapat dituliskan sebagai Laplace kurung kurawal F dikali T sama dengan F dikali S sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat negatif ST dikali T dt seperti pada pembahasan 1, yaitu pembahasan di atas. Jika persamaan 1 dikalikan dengan akar S per akar S, maka diperoleh Laplace Ft sama dengan akar S dibagi akar S integral 0 sampai tak hingga E pangkat negatif ST F dikali T dt, yang hasilnya akar S Laplace F dikali T, maaf ini kurang dikit ya, ada kekurangan, sama dengan akar dari S integral 0 sampai tak hingga E pangkat negatif ST F dikali T dt, yang penyederhanaannya yaitu akar S Laplace F dikali T sama dengan Laplace modifikasi F dikali T, dengan notasi Laplace modifikasi F dikali T merupakan transformasi Laplace yang didefinisikan sebagai Laplace modifikasi F dikali T sama dengan akar S integral 0 sampai tak hingga dengan dikali E pangkat negatif ST dikali F dikali T dt. Transformasi Laplace modifikasi memiliki sifat-sifat operator linier, sifat diferensial, sifat integral, sifat translasi pertama, sifat translasi kedua, sifat konvolusi, dan sifat nilai awal. Transformasi Laplace inverse, transformasi Laplace modifikasi. Jika transformasi Laplace dimodifikasi dari fungsi Ft adalah T dikali S atau Laplace modifikasi F dikali T, maka fungsi adalah inverse transformasi Laplace modifikasi dari T dikali S dan disimbolkan dengan Laplace modifikasi inverse T dikali S. Dengan notasi Laplace modifikasi inverse merupakan notasi inverse dari notasi transformasi Laplace modifikasi. Hubungan antara Ft dan Laplace modifikasi F dikali T dapat dilihat dari tabel 1, yaitu pada tabel transformasi Laplace pada beberapa fungsi ini. Selanjutnya, nilai awal dan nilai akhir. Sifat transformasi Laplace modifikasi berkenaan dengan nilai awal dan nilai akhir, yang dapat dinyatakan sebagai nilai awal yaitu limit T sampai dengan 0 positif Ft sama dengan limit S sampai tak hingga akar S F dikali S. Sedangkan untuk nilai akhir sendiri dapat ditulis dengan limit T sampai dengan tak hingga Ft sama dengan limit S sampai dengan 0 akar S F dikali S. Jadi nilai Ft pada T sama dengan 0 plus di kawasan waktu atau nilai awal sama dengan nilainya
dengan akar S F dikali S pada kawasan hingga di kawasan S. Sedangkan nilai Ft pada theta hingga atau nilai akhir nilainya sama dengan akar SFS pada titik awal di kawasan S. Sifat ini dapat diturunkan dari sifat diferensiasi. Untuk persamaan diferensial linear order 2, yaitu persamaan diferensial sendiri adalah persamaan yang memuat fungsi yang tidak diketahui dan derivikatifnya. Untuk persamaan diferensial ditinjau dari banyaknya variabel beberapa fungsi yang tidak diketahui dikelompokkan menjadi persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Untuk persamaan diferensial biasa, yaitu persamaan diferensial dengan fungsi yang tidak diketahui adalah fungsi dari satu variabel bebas. Sedangkan persamaan diferensial parsial adalah persamaan diferensial yang memuat derivatif parsial fungsi yang tidak diketahui terhadap dua atau lebih variabel bebas. Persamaan diferensial juga dikelompokkan menjadi persamaan linier dan persamaan non-linier. Persamaan diferensial biasa dinyatakan ke dalam bentuk f, t, y, y aksen, y double aksen, sampai dengan y pangkat n, yaitu aksen-aksen lainnya, yang sama dengan 0, merupakan linier jika f merupakan fungsi linier dari variabel y aksen, y double aksen, hingga y pangkat n. Definisi tersebut juga berlaku untuk persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial linear order n dengan koefisien konstanta berupa persamaan yang berbentuk a n dikali d dikali t dikali d pangkat n y per dt pangkat n ditambah a n-1 dikali t dikali d pangkat n dikurangi 1 dikali y per dt dikali n-1 ditambah sampai dengan a1 dikali t dy per dt ditambah a0 dikali t dikali y sama dengan r dikali t, atau bisa juga ditulis dengan a n dikali t y pangkat n ditambah a n-1 t dikali y pangkat n-1 ditambah sampai dengan a1 t dikali y aksen ditambah a0 t dikali y sama dengan rt, di mana ai, i adalah 0, 1, 2 sampai dengan n. Persamaan diferensial linier dikatakan homogen apabila fungsi rt pada persamaan 6 bernilai 0 untuk setiap t, sedangkan persamaan diferensial linier dikatakan non-homogen apabila fungsi rt pada persamaan 6 bernilai bukan 0 untuk setiap t. Berdasarkan persamaan di atas, sehingga persamaan diferensial linier non-homogen order 2 pada koefisien konstanta dapat dinyatakan dalam bentuk A2
dikali d kuadrat y per dt kuadrat ditambah A1 dy per dt ditambah A0 y sama dengan RT, dengan A2 tidak sama dengan 0 dan A0 dan A1 adalah konstanta real. Untuk rangkaian listrik sederhana atau RLC seri sendiri dapat dilihat dari gambar rangkaian pada gambar ini. Gambar 1 adalah rangkaian listrik sederhana yang terdiri atas tahanan atau hambatan R dengan satuannya yaitu ohm, lalu sebuah kapasitor C dengan satuannya adalah farad, dan sebuah induktor L dengan satuan Henry, dan gaya elektronik EMF atau E dikali T, satuannya adalah volt. Sebuah baterai atau generator sebagai sumber listrik yang dihubungkan secara seri. Arus I yang mengalir melalui rangkaian tersebut diukur dalam ampere. Dan muatan pada kapasitor yang satuannya coulomb dengan bunyi loop Kirchhoff berbunyi jumlah aljabar dari penurunan tegangan dalam sebuah rangkaian listrik tertutup sederhana adalah 0. Dan sehingga dapat diketahui bahwa penurunan tegangan pada tahanan atau hambatan kapasitor dan indikator masing-masing adalah RI dalam kurung 1 per C dikali Q dan L dalam kurung DI per DT, dengan Q merupakan muatan atau kapasitas dari kapasitor dalam waktu T. Penurunan tegangan dalam electronic force adalah negatif E dikali T. Jadi dalam hukum loop Kirchhoff dimiliki sigma F ditambah dalam kurung E di dalam kurung negatif E dikali T sama dengan 0. Lalu untuk penyederhanaannya Fr ditambah Fl plus Fc dikurangi E dikali T sama dengan 0, yang menghasilkan Ri ditambah L dI per dt ditambah 1 per C dikali Q dikurangi E dikali T sama dengan 0. Arus dalam sirkuit berhubungan dengan perubahan muatan atau kapasitas yang berbeda dalam kapasitor, sehingga hubungan antara Q dan I adalah I sama dengan dQ per dt, kemudian dI per dt sama dengan d kuadrat Q per dt kuadrat, dengan disubstitusikan pada persamaan 9 ke persamaan 8 yang diperoleh R dQ per dt ditambah L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E T sama dengan 0, yang memperoleh L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dQ per dt ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E T. Lalu kalikan masing-masing ruas dengan 1 per L menjadi d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah
R L dikali dq per dt ditambah 1 per LC dikali Q sama dengan 1 per L ET. Karena ET sama dengan E0 sin omega T dan E0 konstan, sehingga Q ditambah R per L Q ditambah 1 per LC, Q sama dengan 1 per L E0 sin omega T. Kondisi-kondisi dari awal dari Q adalah Q0 sama dengan Q0 dq per dt integral kita turunkan menjadi dq per dt t sama dengan 0 yang sama dengan I dikali 0 sama dengan I0. Untuk metode penelitian ini sekian dari saya, dan akan dilanjutkan teman saya yang akan membahas hasil dan pembahasan. Ya, saya Alfian Rizky Fajar Anggara akan melanjutkan pembahasan jurnal mengenai modifikasi transformasi Laplace. Di sini kita lanjut saja di hasil dan pembahasan. Berdasarkan persamaan 10 yang merupakan persamaan umum rangkaian listrik RLC yang disusun secara seri berbentuk persamaan diferensial orde 2 non-homogen. Selanjutnya akan diberikan syarat awal yang harus dipenuhi sehingga tidak dapat diselesaikan secara langsung maupun dengan metode transformasi Laplace. Di sini tidak bisa dengan metode transformasi Laplace biasa ya. Oleh karena itu, kita akan menggunakan transformasi Laplace modifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Syarat awal tersebut merupakan saat diisolasi pegas berada pada simpangan tertentu dengan kecepatan awal 0. Lanjut kita ke pembahasannya. Jika diberikan syarat awal Q0 sama dengan A, Q aksen 0 sama dengan B sama dengan 0, dan Laplace modifikasi Q sama dengan Qs, maka dengan menggunakan transformasi Laplace modifikasi pada kedua ruas dari persamaan 10. Nah, kita lihat persamaan 10 yaitu yang ini. Ini Q aksen plus R per L Q plus 1 per LC Q sama dengan 1 per L E0 sin omega T di situ. Oke, lanjut kita akan kenai persamaan 10 ini menggunakan transformasi Laplace modifikasi. Lanjut, ini Laplace Q plus R per Q per L Q maksud saya plus 1 per LC Q sama dengan Laplace dari 1 per E0 sin omega T. Lanjut, ini kita pisahkan satu persatu. Laplace Q, dan ini kita kedepankan saja R per L Laplace Q plus 1 per LC Laplace Q sama dengan 1 per L N0. Ini 1 per L-nya kita pisahkan Laplace sin omega T. Di sini kan ini sama aja kayak Laplace Q turunan kedua. Maka di sini
seperti di pelajaran persamaan diferensial, kita mendapatkan S kuadrat Laplace Q min S akar S kali Q0, di mana Q0 yaitu A tadi ya, dikurangi lagi akar S Q aksen 0. Q aksen 0 yaitu B sama dengan 0. Plus R per L sama, hampir sama, S Laplace Q, di mana Laplace Q yaitu Qs min akar S Q0, Q0A min akar S Q aksen 0. Ditambah lagi, di sini kita biasa ini 1 per LC Qs, dimana kan ini Laplace Q yaitu Qs, sama dengan 1 per L E0 Laplace sin omega T. Kita lanjut, di sini kita yang tadi ini kita substitusikan ini ke sini, yaitu menjadi S kuadrat Qs, di mana Laplace Q sama dengan Qs min S akar SA min akar S, maksud saya B, plus R per L SQS min akar S A plus 1 per L CQS sama dengan 1 per L E0. Nah, ini kita cari di tabel yang tadi sudah dibahas. Lanjut, kita yang memuat QS kita akan taruh di ruas kiri dan yang tidak di ruas kanan, menjadi S kuadrat QS plus R per L S QS, dapat ini dari R per L kali ini dan ini. Nah, ini kan jadi min akar SA. Nah, di sini kita pindah ke ruas kanan jadi R per L A akar S. Dia berganti positif. Lanjut, ini juga 1 per L CQS sama dengan ini. Lanjut, karena B sama dengan 0, kan ini dinyatakan B sama dengan 0. Maka di sini kita ganti B-nya sama dengan 0. Menjadi QS kita kelompokkan, ini kan bisa kita operasikan menjadi ini QS dikali S kuadrat plus R per L kali S plus 1 per LC sama dengan A kali S akar S plus R per L kali A akar S plus 1 per L N0 omega akar S per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, didapat ini dipindah ruaskan. Jadi ini kita pindah ruaskan ke kiri, jadi
ini dibagi ini. QS sama dengan AS per S kuadrat plus R per L akar S plus 1 per L N0 omega akar S per S kuadrat plus omega kuadrat per S kuadrat plus R per L S plus 1 per LC. Ini persamaan 12. Lanjut. Nah, untuk mendapatkan nilai QS pada persamaan 12 ini, bagian penyebutnya dapat digunakan bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini kembali ke sebelah kanan. Nah, berarti kan S kuadrat plus R per LS plus 1 per LC sama dengan ini. Kita faktorkan ini ruas kanannya, kita faktorkan mendapatkan S plus R per 2L kuadrat plus, nah ini kita akar, kita kenai akar dan kita kenai kuadrat sama dengan ini. Tetap aja sih. Ini ya, yang ini. Nah, kita lanjut sama dengan S plus R per 2L kuadrat plus akar 1 per LC min R per 2L kuadrat dikuadratkan, dikali ini. Akar 1 per LC min R per 2L kuadrat per akar 1 per LC min R2 kuadrat. Nah, kita bisa langsung operasi. Kita ubah bentuknya menjadi 1 per LC R kuadrat ini. Nah, dikali S plus R2L kuadrat plus akar 1 R per LC min R 2L kuadrat dikuadratkan per yang ini. Akar 1 per LC min R per 2L kuadrat. Nah, di sini kita misalkan ini dan ini sebagai A itu ini dan B itu ini. Ya. Nah, jadi kita dapatkan S kuadrat plus R per LS plus 1 per LC sama dengan akar dari 1 per LC min R per 2L kuadrat dikali S plus A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini kan bentuknya sama dengan ini. Sama dengan ini. Kita ganti juga dengan B. Ini persamaan 13. Kemudian, substitusikan persamaan 13 ke persamaan 12 yang tadi. Nah, persamaan 12 kita lihat lagi ini jadi QS. Nah, ini kan kita substitusikan, ini diganti dengan yang kita dapatkan tadi ini. Maksud saya ini. Oke, lanjut. Kita substitusikan QS sama dengan A kali S akar S plus R per L akar S
plus 1 per L N0 omega per omega akar S per S kuadrat plus omega kuadrat. Di sini kita gantikan ini, substitusikan ke sini menjadi akar Laplace bla 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 ini. Nah, lanjut kita bisa buat ini. Jadi Qs sama dengan 1 per akar 1 per LC min R per 2L kuadrat dikalikan. Sama aja sih, dikalikan. Ini B kita ke atasan, jadi ini ya, dikali B gitu. Kalau ini di ke atas. Jadi, lanjut A S akar S plus R per L A akar S plus 1 per L N0 omega akar S per S kuadrat plus omega kuadrat per, nah kita ini dikali ini ya, kita pisah, per S plus A kuadrat plus B kuadrat. Nah tadi B nya dipindah ke atas jadi kali B. Oke, lanjut. Nah didapatkan, kita pisahkan ini, misalkan A ini sama aja kayak gini. Nah ini satu-satu dipisahkan ini dan ini. Nah, didapat, nanti kita dapatkan Qs per 1 per Qs sama dengan 1 per akar 1 per LC min R per 2L kuadrat dikalikan. Nah, di sini kita pisah-pisahkan menjadi A dikali B. Ini semua yang di sini. Ini kita kalikan dengan B ya. Kita kalikan dengan B dulu. Jadi baru dipisahkan. Jadi kita dapatkan A dikali B S akar S per S plus A kuadrat plus B kuadrat plus R per L B akar S S plus A kuadrat plus B kuadrat plus N0 per L B akar S per S plus A kuadrat plus B kuadrat plus omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah ini dipisah ya. Lanjut, sehabis mendapatkan ini, didapatkan menjadi persamaan ke-14, yaitu Qs sama dengan 1 per akar 1 per LC min R per 2L kuadrat dikalikan A kali B S akar S per S plus A kuadrat plus B kuadrat plus R per L B akar S S plus A kuadrat plus B kuadrat plus 1 per L B akar S S plus A kuadrat plus B kuadrat dikali R plus E0 kali omega S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, setelah mendapatkan bentuk sederhana, kan ini bentuk sederhananya. Ini persamaan 14, ini bentuk sederhananya. Kemudian persamaan 14 ditransformasikan dengan inverse transformasi Laplace modifikasi. Nah, caranya ini tinggal melihat ke tabel yang pertama tadi, yang ini.
ini. Setelah kita lihat tabel pertama tadi, nah kita operasikan Laplace modifikasi inverse QS sama dengan 1 per LC min R per 2L kuadrat kali Laplace modifikasi inverse A dikali B per BS akar S per S plus A kuadrat plus B kuadrat plus R per L B akar S plus A kuadrat B kuadrat plus 1 per L B akar S plus A kuadrat plus B kuadrat dikali R plus E0 omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Di situ kita dapatkan sama dengan 1 per akar 1 per LC min R per 2L kuadrat dikalikan. Nah, ini kita pisah-pisahkan. Jadi ini. Nah, kita lihat berdasarkan tabel 1 di atas didapat menjadi QT. Ini dari QS variabel QT sama dengan ini. Oke. Sama dengan 1 per akar 1 per LC min R per 2L kuadrat dikali. Nah, ini. Oke, berdasarkan tabel 1 didapatkan QT sama dengan 1 per akar 1 per LC min R per 2L kuadrat dikali AT E min AT sin BT ditambah R plus L R per L E min AT sin BT plus 1 per L E min AT sin BT. Nah, ini T karena ini ya variabel di sini T dikali R plus E0 sin omega T. Nah, kita dapatkan QT sama dengan 1 per akar 1 per LC min R per 2L kuadrat dikali. Nah, ini kan membuat ini ya. Ini membuat ini semua. Ini juga. Nah, kita ubah. Ini dikeluarkan menjadi kayak gini. E pangkat min A plus T min AT sin BT dikalikan AT plus R per L plus 1 per L dikali R plus N0 sin omega T. Kemudian substitusikan kembali nilai A dan B. Nah, mana A dan B tadi? Nah, A dan B tadi yang A dan B tadi yang ini. Nah, A dan B. Tuh ya, kita lihat lagi. Kita sama dengan 1 per akar 1 per LC min R per 2L kuadrat dikali. Nih, A tadi, ini kan A. R per 2L kali T ini. Kalau kita zoom. Nah, ini A. Sin, nah BT. B itu tadi akar 1 per LC min
R per 2L kuadrat kali T. Ini AT per R per L plus 1 per L R plus E0 sin omega T. Nah, di sini sudah ketemu solusi persamaan rangkaian listrik sederhana RLC yang disusun secara seri diperoleh kita, yaitu 1 per akar 1 per LC min R per 2L kuadrat dikali E pangkat min R per 2L kali T sin akar 1 per LC min R per 2L kuadrat kali T dikali AT plus R per L plus 1 per L kali R plus E0 sin omega T. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan teman saya sebagai berikut. Ya, selanjutnya setelah penjelasan-penjelasan yang sudah saya dan teman-teman jelaskan mengenai pendahuluan, metode penelitian, lalu tentang cara menentukan soal-soalnya, bagaimana rumus-rumusnya, terus metodenya bagaimana, inverse-nya bagaimana, rumusnya apa, dan lain sebagainya, sampailah pada tahap akhir, yaitu mengenai kesimpulan yang dapat kita cari setelah penjelasan di atas tadi. Lalu kesimpulannya apa sih, manfaatnya apa yang dapat kita berikan, yang dapat kita dapatkan dari jurnal ini, yaitu kesimpulannya yaitu model rangkaian listrik sederhana RLC yang disusun secara seri berbentuk persamaan diferensial linear order 2 non-homogen. Ingat, berbentuk persamaan diferensial linear order 2 non-homogen. Secara matematis, setelah ditentukan GS, selanjutnya dilakukan inverse. Inverse itu berarti kebalikan dari transformasi Laplace modifikasi. Kita bisa tulis rumusnya yaitu dengan QT sama dengan Laplace M inverse QS, fungsi S. Jadi, dengan menerapkan metode transformasi Laplace modifikasi yang merupakan pengembangan dari transformasi Laplace dapat memberikan solusi model rangkaian listrik sederhana RLC yang disusun secara seri dalam bentuk persamaan muatan listrik terhadap waktu. Kan ada juga kan rangkaian listrik yang dalam bentuk paralel, ada yang seri, ada yang paralel. Tapi dari pembahasan ini, jurnal ini menjelaskan tentang rangkaian listrik secara seri. Lalu selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya itu kita bisa mendapatkan bagaimana sih cara menentukan solusi untuk mencari model rangkaian listrik sederhana yang disusun secara seri yang berupa persamaan diferensial linear order 2 non-homogen. Dan persamaan ini diselesaikan dengan metode transformasi Laplace modifikasi. Transformasi Laplace modifikasi inilah merupakan penjabaran atau pendalaman dari penjelasan tentang transformasi Laplace yang dijelaskan secara lebih detail lagi, lebih menjabar lagi, dan lebih fokus lagi ke dalam ranahnya sesuai dengan apa yang ingin dicari. Ya, sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Semoga pembaca, pendengar, dan penonton video ini dapat memahami apa yang kami sampaikan dan bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelumnya, kami selaku pemateri di diskusi ini yang beranggotakan Naura Hasna, Alfian, Rizky Fajar Anggara, dan Uli Nigma meminta maaf apabila banyak kesalahan karena di sini kami juga masih sama-sama belajar. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.